Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam hadis sahih dijelaskan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sebagai pewaris nabi, tentulah para ulama itu sangat mengetahui dan menguasai tentang Islam, iman, dan ihsan. Pengetahuan dan penguasaan mereka terhadap Arkanuddin bukan sekedar sebagai ilmu, tetapi mereka adalah pribadi-pribadi yang paling dahulu melaksanakannya secara istiqomah, dari yang wajib sampai yang sunnah. Ulama-ulama ini begitu memuliakan Rasulullah dan mengimplementasikan kecintaannya dengan menjaga setiap apa yang telah diajarkan, di antaranya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kepada ulama-ulama inilah kita sebagai umat muslim sangat dilarang untuk memfitnahnya, membencinya, atau menyakiti mereka. Sebaliknya, kita seyogyanya menghormati dan menjadikannya guru dalam menimba ilmu, karena mereka bukan hanya sekedar pewaris para nabi, tetapi mereka juga waliullah, kekasih Allah. Namun sayangnya, di masa akhir zaman ini kita sangat kesulitan mendapati sosok yang benar-benar ulama. Sangat sulit kita menemukan ulama yang amalan dan keilmuannya bersumber dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah atau yang dikatakan ilmu warisan Rasulullah. Dan kebanyakan di antara mereka hanya ulama jadi-jadian, ulama yang bersertifikasi golongan, ulama yang berafiliasi kepartaian, ulama yang berkongsi dengan kekuasaan, ulama yang dalam menyampaikan wejangan hanya mengikuti pesanan, ulama yang turun naik mimbar hanya menyampaikan reduksi ayat demi tukar guling kursi jabatan, dan mereka lebih dikenal dengan para ulama su. Dan melalui lisan para ulama yang seperti inilah agama jadi rusak, akidah umat akan jadi rusak. Dan dalam kondisi akidah umat yang telah rusak inilah akhirnya umat tidak lagi mengenal bagaimana hakikat mencintai Allah, bagaimana hakikat mencintai Rasulnya, dan bagaimana hakikat mencintai Islamnya. Maka terhadap para ulama yang seperti ini kita wajib membencinya, wajib memusuhinya dengan berusaha mengcounter pendapat-pendapat rusaknya menurut kesanggupan kita. Dan bila tak ada kemampuan untuk membantah subhat-subhat yang keluar dari mulut mereka, maka sebaiknya ya kita doakan agar ulama-ulama su itu dapat hidayah dan taubat. Atau kalau tidak, ya kita jauhi majelis-majelis ilmu mereka. Karena fitnah-fitnah yang keluar dari ulama-ulama su sangat menyambar-nyambar, dan itu bahaya bagi umat yang awam. Nah pemirsa, demikian apa yang perlu saya sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.